Nggih. Enten kali kitab Bidayatul Hidayah kali Safinatun Najah. Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Mulane biyen pondok maca geneng iku dijeneng Bidayatul Hidayah. Sing jeneng Imam Ghazali. Asrama Al-Ghazali. Diceritani Mbah Ramayati Matlab niku diparani disawani Imam Ghazali munyer nang musala niku, musala ngajeng niku terus mangane dijeneng Ghazali lan pondoke di asmai Bidayatul Hidayah. Pun yang pertama ketika masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri, niku termasuk sunnah. Atau sampai ndonga Allahumma inni a'udzubika minal khaba'thi wal khubuth. Apa lagi? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Terus sampean pokoknya mendahulukan tangan, mendahulukan kaki kiri. Yang pertama basuhlah kedua tangan 3 kali. Dan hilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan, terutama kemaluan dahulu. Nanti kemaluan itu bersih. Nanti pertama-tama kedua tangan ini dibasuh 3 kali dan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan, terutama kemaluan dahulu. Sampun. Bun. Yang kedua wudu. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa berwudu sebelum mandi junub adalah sunnah. Perlu dicatat sunnah. Dene gak wudu langsung jebul-jebul gak apa-apa. Cuma ini beliau mengambil dari hadis-hadis terus disimpulkan seperti ini. Lalu wudu, ingat ini hukumnya sunnah. Wudunya dengan sempurna seperti akan sholat nih. Nanti kita bahas fikih tentang wudu, hukum wudu, tata cara, sunnah-sunnah makro-makronya wudu kita bahas. Dan melebihi sedikit air pada kepala. Ya, di ini nek pas kate jono iki wudune ngene. Pas kepala iki. Oke. 3 kali. Guna semerap tuh. Semerap. Pas bagian minta rambut itu lho lah. Ini. 1, 2. Terus ambil air dulu satu. Kemudian yang ketiga, selesai wudhu siramlah kepala 3 kali atas kepala nggih. Atas kepala 3 kali. Dan hal ini aman karena tadi sudah berwudhu. Jadi suhu di kepala sudah teratur. Makanya fadilah wudu sing sempurna dengan membasuh kepala dengan sedikit air yang lebih banyak itu akan membuat suhu teratur, suhu badan atau kepala teratur. Benar. Selesai wudu siramlah
kepala 3 kali. Yang keempat, ketika menyiram kepala sambil berniat di dalam hati, berniat menghilangkan hadas dari janabah. Di sini letaknya niat. Ketika menyiram kepala sambil berniat di dalam hati, berniat menghilangkan hadas dari janabat. Niat dengan bahasa Indonesia boleh. Bun? Pripun niate Gus sampeyan catet. Iki diwaca nang ati nggih. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. Iku niate. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini dibaca di dalam hati ketika membasuh kepala. Seperti halnya wudhu, niatnya ikut ketika membasuh muka yang pertama. Ini juga seperti itu, sebelum membasuh ke badan, membasuh kepala, itu letaknya niat mandi junub. Pripun niate? Itu dibaca di dalam hati. Ingat, niat letaknya dalam hati. Yang keberapa itu? Yang keenam, lalu siramlah sebelah tubuhmu bagian bahu kanan. Hati gini, bahu kanan gini, terus bahu kiri. Lalu siramlah sebelah tubuh dengan bahu kanan, bagian kanan. Lalu bahu kiri, bahu pundak nih bahasa Jawa. Ngiku. Bahasa Jawa bahu pundak lagi. Bahasa Cilacap lagi. Saminya. Madura ya. Ngawan. Madura ya apa itu? Bahasa Madura. Bahu. Depan dan belakang masing-masing 3 kali. Masih kepala 3 kali, terus mari ngono niat, terus bahu kanan terlebih dahulu, terus bahu kiri, depan belakang masing-masing 3 kali. Ketujuh nggih. Nggih. Nggih ketujuh nggih. Keenam. Sampeyan keberapa? Sembarang. Kemudian sela-sela kepala, rambut. Selanjutnya ketujuh, kemudian sela-sela kepala, rambut. Utawa sampean sampuan ae wis, aman wis. Kuwatir nek sampean gawe pomade, gawe Gatsby, iku nek sampean siram katik sampo, air kurang mengalir karena sifatnya minyak dan air tidak akan menyatu. Ya seperti hanya kucing dan air. Seperti hanya Tom dan Jerry nggak bisa menyatu. Ingat-ingat nggih. Nek sampean gawe minyak pomade, Gatsby dan lain-lain, iku kudu gawe sampo. Matur nuwun Mbah, mugi-mugi Mbah Saru sehat walafiat nggih. Panjang umur. Siki sing bawa reksa Pondok Alasari nggih.
Dan juga jenggot-jenggot. Selanjutnya ke-8 jenggot dibasuh jenggote. Sing duwe jenggot, duwe jenggot Alasari. Sing Pak Salim wis bersih teman. Cek ketok enom balik. Iki sing nom malah dituwek-tuwekno alek. Tak nopal barang rewok ya. Tak apa-apa sak arepe sampean. Kemudian lipatan-lipatan badan, tekukane badan. Sendi-sendi badan nggih, iku harus ngalir semua air. Kemudian tempat tumbuhnya rambut. Ada berapa tempat tumbuhnya rambut selain rambut kepala? Rambut nisor. Apa jenenge? Sikit. Kelek, nggih. Terus nisore udel. Nek basa kitabe ulu kempung. Ulu kempung nggih. Rambut apa? Sarung. Ana maneh rambut buri, ana lho nggih, rambut buri kok. Nggih. Rambut buri, ana rambut buri ngarep, ana ngarep, ana buri iku dibasuh, disampui ae lho nek rambut nisor iku lek. Sampeyan sampui biasa. Kau usah sabunan itu. Dicukur rek 40 dina pisan dicukur. Nggih. Rambut nisor iku ojo lali dicukur. 40 dina pisan dicukur nggih. Cukur nggih. Ojo dikerik, dicukur. Beda lho nggih. Ojo sampai rambut nisor dicukur. Apa? Dikerik gawe itu lho. Silet ojo. Hilang kekuatan sampean kok. Gawe anu digunting ya gunting dicukur. Yang ke-9 selesai mandi lalu wudhu lagi. Ya, tadi sudah menjemok kemaluan mulai sampean wudhu maneh. Jangan lupa setelah selesai mandi wudhu lagi. Catatan, cara di atas bisa untuk mandi sehari-hari, mandi sunnah Jumat, juga mandi taubat. Cara di atas tadi juga bisa sampai gunakan mandi sehari-hari, mandi sunnah Jumat, juga mandi taubat. Nek awak sampai ono cete terus ono stipune aja lali diilangi nggih. Iku utawa sing sampean anggap air gak bisa masuk gara-gara benda itu, sifat zat itu sampean ilangi. Kayak cat nggih. Iku sampean terus oli. Sampeyan mari dandani sepeda, bongkar-bongkar sepeda, iku sampean kei apa nek gawe oli iku sunlight nih. Sanek wis iso. Nek cat kudu gawe thinner, nggih. Mikir-mikir dhewe. Kuwatir kok gak sampai air ini. Terus pertanyaannya, bagaimana Gus hukumnya orang yang bertato mandi junub? Nah, itu kok mana iki? Pokoke iki sik tata cara nanti kita bahas lagi. Apakah
hilangkan dulu dengan cara menyiksa, yaitu menghilangkan tato dengan cara apa? Distrikong, di laser apa ke gimana tuh? Nanti kita bahas ke depannya. Titik air bisa menemui Pak Saleh Kerjo, kita juga Kerjo. Dan mandi ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semencahnya badan sehat bebas dari segala penyakit. Mandi ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam badan sehat bebas dari segala penyakit. Hati mandi sing diutarakan Imam Al-Ghazali Mam itu diambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mandi junub itu beliau selalu mengawali dengan wudu. Gus bertanya aneh, kalau tadi wudu terus setelah mandi gak wudu gak apa-apa selagi ini sampai gak demok kemaluan ya. Cuma sampean kan pasti sabunan kan demok arek ya, demok imrone kan ya, itu wudu. Ya. Wis nek kula biasa iki ae sampean terapno, pokoke sadurunge basuh kepala iku sing garakno wong sakit lara stroke iku mang lho. Mari adus mlebu jeding sikil kanan. Terus moro pertama kali langsung membasuh kepala, itu bahaya. Nek sampai njalakno iki sadurunge mlebu jeding maca donga, terus mlebu jeding sikil kiri, terus wudu, mari wudu terus kepala. Ojo lali wudune mang disempurnakno. Terus baru membasuh kepala. Ingat, basuh kepala letaknya nih niat. Basuhan pertama, kedua, ketiga terserah. Pokoknya niat satu kali dan itu wajib. Sampai nggak niat gak sah, mandi junub gak sah. Sampai niat, iku mang saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar. Lillahi ta'ala. Nggih, nek sampean jalakno sesuai Imam Ghazali teng kitab Bidayatul Hidayah niku wau, bahkan mandi sunnah sehari-hari nggak apa-apa sampean wudu seperti tadi. Itu akan membuat badan sehat, bebas dari segala penyakit. Karena di situ ada sunnah Rasul. Karena di sunnah Rasul ada sir, ada rahasia, ada kejayaan. Makanya kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Shadaqallahul adzim. Presentasi satu. Cak Wawan, terus Cak Teguh, terus Cak Alek, terus Cak Nopal, terus Pak Saleh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pagi ini yaitu bagaimana tata cara mandi junub dari sumber Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Yang pertama, ketika kita masuk ke kamar mandi, kita dahulukan terlebih dahulu kaki kiri. Setelah itu, yang kedua, basuhlah kedua tangan atau membersihkan kedua tangan dan menghilangkan kotorannya, khususnya pada kemaluan. Yang kedua, berwudu seperti biasa, wudu dengan sempurna mungkin. Yang ketiga, siramlah kepala 3 kali. Ketika menyiram kepala, sertakan niat di dalam siraman tersebut dengan menghilangkan hadas besar. Dengan niatnya, saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kemudian siramlah badan, diawali dengan mengutamakan yang sebelah kanan dengan
menyiram dengan menyiram bau tersebut masing-masing 3 kali. Kemudian membersihkan lipatan-lipatan yang ada di badan kita dan di tempat tumbuhnya rambut. Selanjutnya, selesai mandi, kita lebih baik wudhu lagi, meskipun kita merasa tidak memegang kemaluan, tapi lebih baik kita setelah mandi selesainya kita wudhu lagi. Cara di atas juga bisa kita gunakan untuk mandi sehari-hari, mandi Jumat, dan juga mandi taubat, dan mandi ala Rasulullah SAW, badan sehat, bebas dari penyakit. Tata cara mandi jinabah. Sumber dari kitab Hidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Yang pertama, saat masuk kamar mandi, dahulukan kaki kiri. Terus yang selanjutnya, basuhlah kedua telapak tangan. Kemudian hilangkan kotoran yang ada di badan, terutama di kelamin. Yang nomor 2, berwudu, wudu seperti biasanya, seperti hendak mau sholat. Yang nomor 3, siramlah atas kepala 3 kali sambil berniat dalam hati untuk menghilangkan jinabah. Dan niatnya, saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Selanjutnya, siramlah pundak bagian kanan 3 kali, kemudian pundak bagian kiri 3 kali depan belakang. Yang selanjutnya, pakailah sampo untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di rambut. Yang nomor 7, basuhlah jenggot. Yang nomor 8, basuhlah sendi-sendi badan atau yang lipatan-lipatan badan. Selanjutnya, basuhlah anggota badan yang ada tumbuhnya rambut pakai sabun. Yang nomor 10, setelah selesai mandi, kita diharapkan berwudu lagi untuk menjaga kesuciannya. Catatan, cara di atas bisa juga digunakan untuk mandi sunnah Jumat, mandi taubat, dan mandi ala Rasulullah SAW, badan sehat, terhindar dari segala penyakit. Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali menerangkan bagaimana tata cara bagaimana mandi wajib. Yang pertama, ketika masuk kamar mandi didahulukan kaki kiri terlebih dahulu. Yang kedua, membasuh tangan 3 kali dan menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di badan, terutama di kemaluan dahulu. Yang ketiga, wudhu. Ini hukumnya sunnah. Yang nomor 4, selesai wudhu siram di atas kepala sebanyak 3 kali. Yang kelima, ketika menyiram kepala sambil berniat menghilangkan hadas besar. Dengan niat yang keenam, siramlah dahulu sebelah kanan atau pundak dan bahu kiri depan belakang masing-masing 3 kali. Terus rambut. Yang selanjutnya yaitu jenggot. Terus ada lipatan-lipatan badan, semuanya harus terbasuh oleh air.
Yang selanjutnya tempat tumbuhnya rambut. Ini semuanya harus terbasuh oleh air. Yang selanjutnya mandi dan berwudu lagi. Catatan, cara di atas bisa untuk mandi sehari-hari atau mandi sunnah Jumat dan mandi taubat, dan mandi ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa membuat badan sehat dan bebas dari segala penyakit. Bagaimana cara mandi junub? Kitab Hidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali. Pertama, mendahulukan kaki kiri atau doa masuk ke kamar mandi. Kemudian nomor 2, basuhlah tangan 3 kali dan hilangkan kotoran yang ada di badan, terutama kemaluan terlebih dahulu. Kemudian nomor 2, berwudu. Itu hukumnya sunnah, sempurna seperti akan sholat, melebihi air yang dibasuh dengan kepala. Kemudian siramlah kepala 3 kali. Kemudian nomor 4, ketika menyiram kepala sambil berniat menghilangkan hadas besar. Niat menggunakan bahasa Indonesia juga boleh. Niatnya yaitu saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 5, siramlah bahu kanan dan bahu kiri, lalu siram bahu kanan dan bahu kiri, depan dan belakang masing-masing 3 kali. Kemudian nomor 6, sela-sela rambut dan kemudian jenggot. Kemudian nomor 7, lipatan badan harus disiram. Nomor 8, tempat tumbuhnya rambut. Nomor 9, mandi dan wudhu lagi. Cara di atas tadi juga bisa dipraktekkan untuk mandi sehari-hari atau mandi sholat Jumat dan mandi bertaubat. Kemudian mandi ala Rasulullah SAW, itu badan sehat dan terhindar dari segala penyakit. Bagaimana cara? Bagaimana sih? Bagaimana tata cara junub? Kitab Hidayatul Hidayah, keterangan Imam Ghazali. Mendahulukan kaki kiri masuk kamar mandi dan berdoa dulu. Pertama, basuhlah tangan 3 kali dengan menghilangkan kotoran yang ada di kemaluan terlebih dahulu. 2, berwudu yang sempurna seperti akan sholat, melebihi air yang dibasuh dengan kepala. 3, siramlah kepala 3 kali. 4, ketika menyiram kepala sambil berniat menghilangkan hajat besar. Niat bahasa Indonesia juga boleh. Saya niat mandi wajib menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. 5, siramlah bahu kanan dan bahu kiri, lalu siram bahu kanan dan bahu kiri dengan depan dan belakang masing-masing 3 kali. 6, sela-sela rambut dan kemudian jenggot. 7, lipatan-lipatan badan harus disiram. 8, tempat tumbuhnya rambut. 9, mandi dan wudhu lagi. Cara-cara di atas tadi juga bisa dipraktekkan untuk mandi sehari-hari, mandi sholat Jumat, mandi bertaubat, mandi ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyehatkan badan dan terhindar dari segala penyakit.
Sampeyan catet ya sebetulnya yang wajib itu cuma dua, niat sama menyalurkan ke seluruh anggota badan. Kalau sampean mandi sunat Jumat nggak pakai kepala nggak apa-apa. Kepala tidak lupa. Cuma niat ada dalam Ada pertanyaan? Ya kita kerja dengan kayak tentang bengkel-bengkel itu tadi. Selalu kita ngomong itu gimana cara kita memudahkan kita dulu sholat asal sholat. Saya pernah tanyai teman saya di bengkel, saya punya teman bengkel. Dia gak tanya, Gus aku naik sholat di opo, masa enggak. Orang yang kerja di bengkel itu seperti dia sudah niat berusaha menghilangkan minyak, sudah jangan soro-soro, sementing usaha gawe sunlight atau gawe rinso kene terus diri si ono is apa-apa. Sekiranya banyu mang iso ngalir wis apa-apa. Jadi nggak harus bawa porsi teman-teman enggak, karena juga nanti juga pegang oli lagi gitu. Sekiranya wis niat terus usaha, wis dikasih Gusti Allah. Niate ngilangi minyak, gawe rinso wis usaha, bisa kuku, tangan-tangannya kayak rinso sekiranya nggak pakai bersih, nggak apa-apa, nggak harus terus. Penting banyu sok ngalir, kita beres. Ini untuk orang yang batuk nanti kita bahas menurut Habib Munzir. Nanti ada buku saya itu. Beliau pernah Habib Munzir setelah ditanya orang yang tobat dan orangnya itu tatuan semua dari muka sampai seluruh badan itu tatuan. Nanti kita ada penjelasannya banyak soalnya. Ada lagi? Al-Qadha kita tutup. Rabbi fa'amfana bi barakati wa sinal khusna bi hurmati wa amisna fi qariqati wa mu'afati minar fitani. Rabbi fa'amfana bi barakati wa sinal khusna bi hurmati wa amisna fi qariqati wa mu'afati minar fitani. Rabbi fa'amfana bi barakati wa dinal khusna bi hurmati wa amitna fi qariqati wa mu'afati minar fitani. Syafati kali Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqil والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nabi Muhammad warahmatullahi wabarakatuh.